Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Nah, kali ini saya akan melanjut untuk melakukan studi dulu ya, untuk acara selanjutnya, yaitu untuk konversi rig Tide T555 atau T555 UHF yang seperti ini. Radio taksi yang banyak ada di Indonesia juga masih banyak ini ya. Kebanyakan teman-teman ini sudah dibodolin semua, jadi sangat sayang kalau misalkan Anda menemukan unit seperti ini bisa dibuat menjadi rig dengan kontrol VFO ya, dengan Arduino tentunya. Nah, di sini saya akan jelaskan project ini seperti apa, dari mulai detail controllernya. Kemudian untuk itu sudah saya lakukan simulasi dengan ini ya, dengan Proteus ya. Jadi di sini kita akan mengontrolnya dengan menggunakan Arduino Uno ya. Kemudian di sini ini akan dikontrol untuk IC PLL MC145151-nya dengan menggunakan I2C GPIO expander berupa chip MCP 23017 seperti ini, yang punya GPIO banyak sekali hingga 16 kanal. Kemudian kita juga butuh untuk PLL-nya itu ada berapa? Kan PLL MC145151 adalah PLL paralel ya. Jadi kita butuh mengendalikan N division dan A division sebanyak N9 8 7 6 5 4 3 2 1. Apa ini? Kita akan hitung 1 hingga ini 10 tambah 11 12 13 14 15 16. Jadi kita membutuhkan 16 kanal dari MCP 23017 itu untuk mengendalikan MC145151. Dari yang saya pelajari di sini, bahwa untuk membuat stepnya menjadi 25 kHz saya bisa dengan mematikan tidak menggunakan A0 ini, kita tidak pakai, maka stepnya akan berubah menjadi 25 kHz. Ini berdasarkan penemuan saya. Kemudian kalau kita coba running seperti apa untuk ininya ya, untuk jalannya dari controller ini. Di sini ada LCD biasa 4 bit parallel mode. Kemudian di sini saya sengaja untuk ini saya porting ke bukan 16 kali 2 tetapi ke 20 kali 4. 20 kali 4 atau 20 kali 2 ini? 20 kali 2 ini harusnya ini. Tapi kalau misalkan pakai 16 pun bisa, 16 kali 2, tapi nanti akan terpotong. Kita jalankan. Nah, ini adalah untuk bekerjanya di UHF ya, untuk T555 ini. Jadi dia akan kita tune agar bisa digunakan dari 430 hingga 440 MHz. Nah, seperti ini kalau sudah kita ini ya, tinggal coba ya. Nah, ini kalau 432 333. Nah, ini ada kerumitan di sini. Ternyata ada konflik ya. Ini sebenarnya kalau tanpa saya syuting dengan cara seperti ini, ketika dijalankan simulasi biasa, ini bisa naik turun dengan baik. Tetapi di sini tidak begitu ternyata. Coba kita, nah ini kan macet ya, kadang macet. Nah, sudah bisa jalan. Jadi untuk rig T555 ini, untuk EF offsetnya adalah sebesar 21,4.
Kemudian untuk lokal osilator berada 21,4 di bawahnya frekuensi kerja saat ini. Jadi kalau di 433.000 dia akan low-nya disetting ke 411.600. Di pesawatnya sendiri itu ada dual VCO ya. VCO untuk TX dan RX itu berbeda, tetapi dikendalikan dengan satu PLL MC 145151. Kemudian kalau PTT kita pencet ya seperti ini ya, TX akan sama dengan low, yaitu di 433.000. Dan state atau hasil logika daripada kontrolnya untuk pembagi N dan A untuk ini, untuk yang ke PLLMC 145151 nya di sini nih ya, ini menuju ke N dan A dari MC 145151. Jadi ini kalau kita naik turunkan maka ininya akan bergerak ya. Nah, ini tentunya sesuai dengan logika kalau kita gunakan seperti apa, seperti ini. Nah, ini akan bergerak sesuai dengan pembagian yang dilakukan. Untuk Arduino-nya sendiri kontrolnya cukup mudah karena kita tidak langsung untuk MC 145151-nya tidak langsung ke Arduino, tetapi melalui MCP 23017 dulu, karena itu adalah terhubung I2C. Jadi MCP 23017 itu terparalel dengan LCD-nya ya, karena kita memakai I2C. Nah, saya kira ini sudah cukup jelas. Seperti ini. Kemudian pada ininya, pada di sini ini ada PTT dan TX RX shift. Kalau 1, 2 ini akan bergeser 2,8 kalau nggak salah, kalau nggak 2 MHz. Tapi kalau pada 0 ini simplex. Ini up down frekuensi. Ini aja setting yang bisa, yang ada saat ini ya dari sketch aslinya. Desain A ini dibuat oleh Simon Newhouse. Nah, ini untuk sketsnya yang ini nih ya. Nah, ini masih aslinya. Kode for a flexible VFO for diode matrix unit radius. Nah, ini dibuat oleh orang Inggris nih, amatir radio Inggris, M0NWY, M0NWY ya. Kemudian ini tersedia di GitHub. Jadi kalau ada mencari di GitHub atau langsung ke GitHub saya saja, ini sudah saya fork, ada di sini. Semua detailnya yang diperlukan untuk membuat controller ini. Ada skemanya, kemudian juga ada sketchnya ya tentunya ya. Kalau skema aslinya seperti ini nih. Nah, ini harus diterjemahkan juga. Dia mensyaratkan ada depends, kapasitor, dan resistor. Tetapi kita di sini simulasi ternyata tidak menggunakan kapasitor pun masih bisa. Oke, kita kembali lagi ke kode ya. Ini sebelum saya buat untuk yang mode 80 MHz atau untuk 70 MHz 4 meter band ya, tetapi ini saya gunakan ini orinya yang T555 untuk UHF. Dia hanya membutuhkan 2 buah ini library, yaitu wire dan liquid crystal. Kemudian tidak ada library yang lain. Untuk MCP 23017 nya itu di drive langsung tanpa menggunakan library. Sebenarnya sih cukup simple ya, karena dia hanya menggunakan hanya perlu inisiasi address, kemudian register address untuk port A dan port B. Ini penting dan ini tidak boleh dirubah ya. Kemudian kalau pada aslinya ini addressnya ini berbeda, ini harus dicari dulu melalui dengan menggunakan I2C scanner. Ini definisi tombol, kemudian frekuensi dan lain-lain. Dan ini long, frekuensi, bit high dan bit low. Ini adalah untuk definisi untuk pembaginya, divisornya untuk ke MC 145151. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan, untuk mendapatkan step 25 kHz, tidak step
12,5, itu tinggal matikan saja seperti ini di command out untuk A0-nya. A0 ini pembagi divisor A0. Kemudian ini rutin yang menyatakan hasil daripada pembaginya sekian, maka nilainya harus sekian. Ini semua ada di sini sesuai dengan datasheetnya MC145151, yaitu untuk pengontrolan PLL MC145151 itu secara paralel. Ini adalah definisi untuk penentuan angkanya ya, dimana di angkanya akan ada, saya tambahkan titik itu agar kalau aslinya ini aslinya kan seperti ini nih, ini langsung nih tanpa ada titik ini, kemudian saya tempatkan titik di sini. Harusnya ada lagi titik di sini, tapi cukup ribet, saya belum melakukan hingga sekian. Dan fungsi dan maksud saya menggunakan LCD 20x2 di sini adalah agar saya bisa tahu ini pergeserannya. Kalau menggunakan LCD 1602 maka banyak sekali yang terpotong. Maka ini akan kita coba dulu defaultnya seperti apa, dan kemudian kalau kita melakukan sedikit modifikasi dengan penambahan titik untuk memisahkan ratusan, ribuan, puluhan ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke kode. Lanjut lagi, ini juga sama, baik RX, TX. Kemudian di sini ada penentuan RX frag sama dengan low frag plus 21.400.000. 21,4 ini adalah untuk nilai IF. Nilai IF itu adalah konstan ya, sesuai dengan kondisi real daripada skematik diagramnya. Kalau dia menggunakan 10,7 ya kita di sini ganti 10,7, tetapi kalau ini digunakan dengan offset sebesar 21,4 ya kita pakai 21,4. Dalam hal ini untuk T55 UHF itu untuk IF offset itu adalah plus, sehingga lokal osilatornya berada di bawahnya frekuensi kerja. Jika kita transmit dan receive di 433.000, maka untuk lokal osilator harus kita kurangi ketika RX sebesar 21,4 berada di 411,6 MHz. Ini menentukan batasnya, jika keluar dari batas maka akan ada tanda pendung ini muncul. Ini sudah rubahan saya ini, tadi yang sudah saya jelaskan agar menambahkan titik. Kemudian void frag, write frag ini adalah untuk inisiasi daripada library wire yang memerintahkan ke MCP 23017-nya. Nah, ini logika untuk void TX mode. Ini jika transmit maka lakukan ini, semuanya ada di sini. Kemudian write frekuensi ini juga masih sama rangkaiannya. Jika PTT ditekan maka ketika PTT low maka logikanya adalah ini. Kemudian void DSR ini adalah untuk rotary encoder. Nah, kemudian ini untuk void adjust shift, ini untuk memilih shift yang tadi. Kalau posisi angka 0 itu shiftnya berarti simplex, kemudian kalau 1, 2 itu shift untuk nilai 1 dan shift nilai 2. Void setup di sini ya biasa seperti ini untuk untuk menampilkan boot up informationnya. Di sini kita bisa rubah sendiri. Kemudian untuk di sini ada penentuan lagi untuk pin mode clock data, ini adalah untuk rotary encoder. Ini juga attach interrupt, ini adalah untuk rotary encoder. Kemudian pin mode 8 input, pin mode 10 input, ini adalah untuk PTT, dan ini satunya lagi untuk IF shift. Query begin setup, kemudian lakukan juga lagi perintahkan ke MCP 23017 untuk menuliskan informasi ini. Loop adalah sesuatu yang berjalan secara berulang. Sini yang diulang adalah seperti state untuk button 1, kemudian untuk PTT, kemudian untuk logika PTT. Ini semua ada di dalam loop. Udah gini aja, dan ini sangat efisien di sini karena fungsinya dasar saja untuk RX, TX dan juga shift. Hanya membutuhkan 327 line kode, 328 ya. Kemudian coba kalau kita compile
ini dialamatkan untuk Arduino Uno, compile, maka dia harusnya jalan. Ya, mohon maaf untuk sistem saya ternyata crash karena terlalu banyak aplikasi yang berjalan dan aplikasi recording video itu membutuhkan resolusi yang besar. Oke, kita kembali lagi ke simulasinya seperti ini. Sekarang kita akan lihat di skema ya. Nah, skemanya seperti ini. Kita lihat dulu dari servis manual, maaf. Ini skemanya ada. Kemudian ini servis manualnya seperti ini. Di sini semua dijelaskan semua yang detail-detail pentingnya. Sekian banyak ini tentunya kita tidak akan baca semua, tetapi ini sebagai preview saja. Nah, ini general specification-nya ya. 400 hingga 520. Kemudian switching ring 6 MHz. Dengan demikian, kalau seperti ini berarti walaupun bisa digunakan 400 hingga 520, tetapi tergantung juga daripada batasan ini dan juga batasan ininya ya, kemampuan VGO-nya ya, dan kemampuan ini switching ring. Ini harus dipahami karena kalau enggak nanti Anda paksa seenak udel. Untuk kita paksa misalkan 10 MHz, belum tentu dia akan bisa switching ringnya demikian lebar. Kalau terlalu jauh antara TX dan RX, itu juga tergantung daripada VGO-nya. Kemudian dia rancangannya itu IF-nya 21,4, kemudian sensitivity ini normal dan ini cukup sensitif juga 0,3 itu. Dan untuk audionya 4 watt, kencang juga. Kemudian untuk outputnya itu diharapkan ini 25 watt ya, bisa keluar 25 watt karena di dalamnya ada final boot track, saya lupa tipenya, SD sekian kalau nggak salah. Di sini semua ada dijelaskan. Nah, ini seperti ini kontrolnya, yang depannya seperti putaran ini ya, knob AC di mobil ya. Ini untuk TX, busi, kemudian channel 1, channel 2, aslinya hanya ada 2 channel, kemudian ini PTT, press to talk. Nah, ini dijelaskan semuanya di sini. Semua yang berhubungan dengan ini. Juga di sini dijelaskan juga mengenai logika cara kerja daripada PLL MC145151 terkunci ke pesawat ini, ke T555 ini. Ini sangat penting dipahami sehingga aplikasinya itu kita bisa manfaatkan untuk keperluan pengontrolan transceiver yang lain. Jika Anda akan membuatnya menjadi di band, misalkan kita akan tujukan nanti untuk FM kolong di bawah 88 MHz, maka ini harus diperhatikan mengenai cara kontrolnya. Mana tadi? Kelewatan. Nah, ini ya seperti ini. Ini ada pada dioda metriknya ya. Bahwa kalau frekuensi sekian, ini pembaginya ini penentuannya di sini. Seperti yang ada pada sketch tadi ya. Ini logika pemrograman tentunya. Kemudian secara skema ya. Skemanya seperti ini. Cukup mudah. Ini kurang begitu jelas ya. Nah, ini untuk regulator. Latching di sini regulator 13,8 masuk. Kemudian penyediaan frekuensi untuk tegangan 9 volt dan lain-lain. Kemudian ada ke preset logic. Kemudian ini untuk audio, mic audio and ALC. Ini untuk mic input untuk mic-nya ya. Kemudian ini ada limiter dan di sini demodulator ya. Kemudian ini amplifier untuk ke speaker.
Kemudian ini apa ini? Ini untuk QC, ini untuk IF demodulator menggunakan MC 3357. Ini square masuk square, ini sistem square-nya. Pokoknya yang penting adalah kita tahu dulu bahwa untuk IF-nya 21,4. Nah, ini bagian PLL-nya ya. Seperti ini. Ini kan 145152. Nah, pas di sini ditulis 4152 ya. Bukan 5151 ya. Di sini tertulisnya 5152. Anggaplah sama ya keduanya. Kemudian di sini dia menggunakan ini single modulus ya. Jadi kemudian di sini ada juga ini pembagi berapa ini? 64 atau 40 ini. Ini untuk ini ya prescaler. Kemudian di sini ini untuk phase detector. Kemudian untuk VT ya, VT-nya di sini. Nah, ini untuk VCO-nya. Ini untuk osilator receiver RX. Gunakan J310. Nah, kemudian ini untuk TX-nya seperti ini. Kemudian di sini ada pengkalian ini, kalau nggak salah harus dikalikan berapa 4 ya. Kemudian dikuatkan oleh booster. Nih boosternya ya, SD1433 ini drivernya ini seperti sekelas D1947 kalau pada VHF. Ini untuk UHF ini nggak begitu kelihatan seperti ini. Ini saja sudah cukup menjadi bekal untuk kita bisa gunakan untuk ngoprek T555 radio taksi yang saya punya. Ini nantinya akan saya buat, tapi ini kan perlu dulu kita pelajari dari semuanya ini. Skema. Nah, ini tekan ke sini dulu. Ini cara setting pada kondisi default pabriknya ya, untuk setting ini itu kalibrasi. Ini dijelaskan juga mengenai titik-titiknya, titik poinnya, dan ini PCB-nya ini bisa kita contek nih. Saya sebelumnya sudah membuat ini dengan sprint layout tapi lupa naruhnya. Seperti ini kalau sudah jadi ini dual ini ya, dua layer ya, layer 1 layer 2. Ini sangat mungkin dan sangat mudah untuk dijiplak nih. Dan komponennya semuanya ada dan tidak ada yang komponen langka ya. Ini adalah untuk metrik diodanya. Tidak kita perlukan. Ini bagian VCO-nya. Crystal heater. Nah, ini adalah blok diagramnya ya. Ini sangat memudahkan kita untuk melacak seperti apa bentuknya daripada state kondisi RX-TX, regulatornya kemana. Ini semuanya dari sini ya, tipikal, tapi ini sangat penting. Dia menggunakan MC3357 seperti IC2N aja. Kemudian dioda synthesizer ini, kemudian mengontrol VCO RX, VCO TX, kuatkan RX ya menuju ke sini MC3357 audio, kemudian mic ada ALC-nya ini, kemudian TX ke TX ini basis pembatas, kemudian atenuator, transmitter TX RX. Oh, dia tidak ada ininya, tidak ada pengkalinya, tidak dikalikan, tidak menggunakan multiplikasi, tetapi dia langsung dikunci pada frekuensi aslinya. Dalam hal ini kalau misalkan TX ya di 433 MHz, pada RX-nya 411,6. Tuh, prescalernya itu adalah 64. Bagi 64 ini bisa pakai sub 6456. Oke, jelas semuanya. Ini bagian konektor ya, IO-nya, konektornya ini agar kita bisa pahami. Ini dioda, skema dioda metriknya untuk programming, tapi ini yang kita gantikan untuk dengan kontrol
Arduino. Jadi ini bisa diaplikasikan ya pemirsa, demikian untuk kontrol Arduino Uno untuk mengendalikan MC145151. Sehingga kalau Anda punya T55 yang seperti sudah kita bahas di sini, maka ini bisa kita pergunakan untuk mengontrolnya. Kemudian jika Anda membutuhkan sketsnya, saya taruh di GitHub tadi, juga di forum di grup Facebook Belajar BLL dan Coding sudah saya upload. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tulis di komentar. Jadi kita bisa pergunakan skets ini untuk mengontrol MC145151. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada di tombol kanan bawah. Terima kasih. Dadah. Oh ya, sampai jumpa di video ini selanjutnya, yaitu video untuk modifikasi ini ke radio break FM kolong bawah di bawah 87 MHz. Karena beda ini, walaupun sama, nanti aplikasinya tentunya sudah saya sesuaikan. Terima kasih.